Fandi, pemuda miskin yang hidup pas-pasan, mencoba menolong seorang wanita hamil yang pingsan di jalan. Tapi siapa sangka, niat baiknya justru berubah menjadi mimpi buruk. Ia dituduh menghamili wanita itu, dan dipaksa menikah demi menutup aib keluarga konglomerat, dan tiba-tiba hidupnya terjebak dalam misteri serta tekanan yang tak pernah ia bayangkan. Namun ada hal besar yang terungkap setelahnya. Bagaimana akhir nasib dari pemuda miskin tersebut? Hujan baru saja berhenti sore itu. Jalanan kota yang biasanya padat kini terasa begitu sunyi. Lampu-lampu toko mulai padam satu persatu. Di antara genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalan, seorang pemuda bernama Fandi melangkah gontai menuju rumahnya. Atau lebih tepatnya, tempat ia menumpang tidur selama masih ada pekerjaan. Ia hanyalah buruh bangunan harian. Jika ada proyek, ia bekerja. Jika tidak ada, ia kembali pulang dengan kantong hampir kosong. Seperti hari ini. Bajunya basah, lumpur menempel di ujung celana, dan satu-satunya yang tersisa di dompetnya hanyalah receh untuk makan malam seadanya. Di sudut jalan, dekat toko-toko yang hendak tutup, Fandi berhenti. Matanya terpaku pada seorang perempuan muda yang tampak berjalan limbung. Wajahnya pucat, napasnya memburu, dan tangan kirinya memegangi perut yang sudah sangat besar. Jelas ia hamil tua. Belum sempat Fandi bertanya, tubuh wanita itu goyah, lalu ambruk begitu saja ke aspal yang masih basah. "Kak, Mbak." Fandi langsung berlari panik. Ia menepuk pipi wanita itu, tidak ada respons. Untungnya, napasnya masih ada, meski sangat lemah. Orang-orang yang melihat kejadian itu hanya berdiri jauh sambil mengangkat ponsel, merekam. Tidak satu pun yang mendekat. Tidak ada yang peduli. Dunia seolah lebih suka melihat musibah sebagai tontonan. Dengan kebingungan dan rasa cemas yang semakin menyesakkan dada, Fandi meminjam becak dari seorang tukang di pinggir jalan. Tanpa banyak tanya, ia mengangkat tubuh wanita itu dan membawanya ke klinik terdekat yang masih buka 24 jam. Setelah diperiksa, dokter menyampaikan bahwa wanita itu kelelahan parah, tekanan darahnya drop, dan ia tidak makan apapun sejak pagi. Fandi, masih dengan pakaian basah, duduk diam di ruang tunggu. Ia tidak tahu siapa wanita itu. Ia hanya ingin menolong. Sesederhana itu, namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa mobil mewah berhenti tepat di depan klinik. Dari sana turun pria berjas mahal dan seorang perempuan parubaya dengan wajah yang menyimpan kemarahan terpendam. Bersama mereka, beberapa pengawal mengikuti dari belakang. Begitu melihat putri mereka terbaring di ranjang perawatan, keduanya langsung menangis panik. Sebelum kemudian menatap Fandi seperti menatap penjahat besar. "Kamu yang membawa dia ke sini?" tanya sang pria dengan suara bergetar. "Iya, Pak, saya hanya menolong. Dia pingsan di jalan." Belum selesai Fandi menjelaskan, sang ibu tiba-tiba menunjuk wajah Fandi dengan amarah yang membara. "Menolong? Atau justru kau yang menyebabkan dia seperti ini? Anak saya hamil besar dan pingsan di jalan, lalu tiba-tiba ada kamu di sana? Kamu pikir kami bodoh? Kamu yang tanggung jawab. Kamu yang menghamili anak saya, ya?" Suasana mendadak membeku. Fandi terpaku, tidak mampu berkata-kata. Semua mata memandang sinis padanya. Orang miskin sepertinya memang selalu tampak salah. Bahkan ketika ia menolong. Tak lama kemudian wanita hamil itu terbangun. Matanya membuka perlahan, bingung melihat banyak wajah mengitari tempat tidur. "Sayang, kamu kenal laki-laki ini?" tanya sang ayah. Wanita itu, yang ternyata bernama Nadia Ayuning Tias, menatap Fandi sekilas. Tatapan yang sulit diartikan. Ada takut di sana, ada keterpaksaan. Lalu ia menjawab pelan. Dia menolongku." Tapi bukannya mereda, suasana malah semakin panas. "Menolong? Sudah jelas dia yang membuat semua ini terjadi," teriak ibunya. "Anak ini harus segera dinikahkan. Tidak bisa dibiarkan begitu saja." Dokter mencoba menenangkan, tapi keluarga itu tidak peduli. Mereka mengambil keputusan sepihak. Fandi pun dibawa paksa ke rumah keluarga Ayuning Tias.
Rumah megah bak istana yang selama ini hanya bisa ia lihat dari balik pagar. Tanpa pengacara, tanpa saksi, tanpa diberi kesempatan untuk berbicara. Fandi hanya diberi dua pilihan. Menikahi Nadia, atau masuk penjara atas tuduhan memperkosa dan meninggalkan perempuan yang sedang hamil. Apa yang bisa dilakukan lelaki miskin seperti Fandi? Di dunia ini, kadang kebenaran hanya milik mereka yang punya kuasa. Pada akhirnya, ia menunduk, diam, pasrah, tak mampu melawan nasib yang tiba-tiba menghantam hidupnya. Ia menandatangani selembar kertas kosong yang disodorkan ke wajahnya. Malam itu, hidup Fandi berubah selamanya. Keesokan harinya, Fandi berdiri di depan cermin besar. Tubuhnya dibalut jas mahal, pinjaman, tentunya, tapi ia tetap merasa seperti orang asing di dalam tubuh sendiri. Para asisten mondar-mandir mempersiapkan pesta mewah. Sementara itu, jauh di lantai atas, Nadia sedang didandani dengan gaun pengantin, tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. Perutnya membesar, matanya sembab, dan ia hanya diam seperti boneka yang dipaksa mengikuti pertunjukan. Keluarga Ayu Ningtyas sudah memutuskan. Pernikahan harus terjadi hari ini, demi menjaga nama baik keluarga yang dikenal suci dan terhormat. Pernikahan itu digelar terburu-buru. Undangan dicetak dalam hitungan jam, tamu yang hadir hanya keluarga inti dan beberapa tokoh penting yang datang tanpa banyak bertanya. Semuanya serba formal, serba terpaksa, dan serba dingin. Fandi bahkan tidak sempat memberi kabar pada ibunya di kampung. Ia hanya disuruh diam, dan tanda tangan. Tidak ada ijab kabul di masjid. Tidak ada penghulu kampung. Tidak ada momen sakral seperti layaknya pernikahan biasa. Semua terasa seperti transaksi bisnis, tertutup rapat, penuh tekanan. Ketika duduk di pelaminan, kamera merekam mereka sebagai pasangan pengantin bahagia. Namun Fandi merasakan kenyataan yang sangat berlawanan. Ada jarak dingin yang seolah membeku di antara mereka. Dengan suara nyaris tak terdengar, Fandi berbisik, "Aku minta maaf. Aku nggak bermaksud bikin hidupmu seperti ini." Nadia hanya menoleh singkat, matanya penuh rasa yang sulit diterka. "Kamu nggak tahu apa-apa. Diam saja." Hari itu memang Fandi resmi menjadi suami Nadia, tapi ia tidak pernah merasa menjadi suami. Dan Nadia pun jelas tidak menganggapnya begitu. Malam pertama mereka tidur di kamar yang sama, tapi di sisi tempat tidur yang jauh. Membelakangi satu sama lain. Tidak ada sapaan, tidak ada percakapan. Hanya keheningan yang menyiksa. Yang lebih menusuk lagi, seluruh anggota keluarga Ayu Ningtyas memperlakukannya seolah ia adalah noda yang mengotori rumah itu. Seakan ia tidak pantas menghirup udara mewah di dalam bangunan megah tersebut. Namun Fandi menelan semuanya dalam diam, karena ia tahu, ia bukan siapa-siapa. Ia bahkan belum paham. Mengapa Nadia bisa pingsan di jalan? Siapa ayah kandung bayi dalam kandungannya? Dan kenapa justru dirinya yang dijadikan kambing hitam? Dalam hatinya, Fandi bersumpah, jika ia sudah terjebak dalam takdir pahit ini, ia akan menggali setiap rahasia yang disembunyikan keluarga kaya raya tersebut. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Dan ia harus tahu apa itu. Hari-hari pertama sebagai suami bukanlah awal dongeng indah. Rumah yang begitu megah dengan lantai marmer mengkilap dan lampu gantung kristal, hanya membuat Fandi merasa seperti tahanan di penjara emas. Gerak-geriknya selalu diawasi. Pelayan memandangnya dengan jijik, bahkan beberapa berbisik sinis saat ia lewat. Tidak satu pun memperlakukan Fandi sebagai bagian keluarga. Ia makan sendirian di meja makan panjang setiap hari. Sementara Nadia lebih memilih menghabiskan waktu di kamar. Di malam hari, mereka tetap tidur jauh berjauhan. Selimut berbeda. Hati pun demikian. Nadia tidak pernah menyapa. Tidak pernah menatap mata Fandi. Kata-katanya selalu singkat, tajam, dan dingin seperti es. Suatu pagi, ayah Nadia, Pak Arman Ayu Ningtyas, memanggilnya ke ruang kerja besar yang penuh dokumen dan map bisnis. Tatapan pria itu menusuk tanpa belas kasih. "Sekarang kamu bagian dari keluarga ini," katanya datar.
Meskipun semua orang tahu kamu tak pantas. Fandi menunduk, menahan napas. Kamu tidak perlu ikut campur urusan kami. Jangan bicara pada media, jangan sok dekat dengan Nadia. Ingat posisimu. Kamu hanya pelengkap. Kata-kata itu menghantam dada Fandi seperti pukulan keras. Tapi ia tahu, jika ia melawan, hidupnya akan lebih hancur lagi. Setiap malam, Fandi duduk di balkon, menatap langit yang sama seperti langit kampungnya. Namun kini ia tinggal di dunia yang begitu asing. Bersama seorang istri yang membencinya, keluarga penuh rahasia, dan bayi dalam kandungan yang bukan miliknya. Yang membuat Fandi semakin curiga. Nadia selalu terlihat ketakutan saat menerima telepon. Ia akan mengunci pintu erat-erat, berbicara dengan suara bergetar, lalu menangis diam-diam. Sampai suatu malam, Fandi mendengar suara lirih dari dalam kamar mandi. Maafin aku nggak punya pilihan lain. Ucapan itu membuat Fandi sadar. Nadia mungkin terluka jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Dan mungkin, ia bukan satu-satunya korban dalam pernikahan ini. Waktu terus berjalan, tapi keadaan tidak pernah membaik. Rumah besar itu tetap seperti labirin penuh ketegangan. Bisikan-bisikan mengejek, tatapan merendahkan, dan hening yang menyesakkan. Nadia tetap dingin. Setiap Fandi mencoba memulai percakapan, jawaban Nadia hanya 1-2 kata, atau diam 1000 bahasa. Ia lebih banyak menatap kosong keluar jendela, seolah menunggu seseorang, atau sesuatu. Meski perutnya semakin besar dan geraknya semakin sulit, ia bahkan menolak bantuan ketika Fandi menawarkan segelas susu hangat. Jangan pura-pura peduli, katanya pelan namun menusuk. Kita berdua cuma korban permainan keluarga ini. Kata-kata itu, seperti celah kecil di dinding es milik Nadia. Ada luka yang ia sembunyikan. Ada ketakutan yang ia pendam. Namun suasana rumah tidak memberi ruang bagi kehangatan. Ibu mertua Fandi, Budiah, tidak pernah kehilangan kesempatan untuk merendahkannya. Biasanya laki-laki dari keluarga kami duduk di ujung meja. Tapi karena ini cuma kebetulan, ya sudahlah. Duduk saja di mana saja. Dengan senyum sinis yang menyakitkan. Meski diminta air hangat saja, pelayan sering pura-pura tidak dengar. Atau malah menyodorkan sisa makanan. Bahkan seorang pelayan muda pernah berkata, kalau bukan karena pernikahan ini, kamu nggak mungkin bisa injak lantai rumah ini, Mas. Namun Fandi tetap diam. Ia memilih mendengar, mengamati, merekam setiap kata dan tingkah laku. Karena ia yakin, rahasia keluarga Ayuning Tias jauh lebih gelap daripada yang terlihat. Dan semua itu berkaitan dengan kehamilan Nadia, serta ketakutan yang menyiksa dirinya setiap malam. Malam itu, ketika seluruh penghuni rumah telah terlelap dan suasana begitu hening, Fandi tanpa sengaja melihat Nadia keluar dari kamar. Gerakannya perlahan, seolah menyelinap. Dengan penasaran dan hati-hati, Fandi mengikutinya dari jauh. Nadia berdiri di ruang tengah, menatap foto keluarga besar yang terpajang megah di dinding. Cahaya remang membuat wajahnya terlihat begitu rapuh. Lalu suaranya terdengar lirih, patah, menyayat hati. Aku bahkan gak tahu siapa ayah dari anakku. Setetes air mata jatuh dan membasahi pipinya. Fandi yang menguping dari balik tembok terkejut. Dadanya mendadak sesak. Selama ini ia berpikir Nadia mengetahui siapa ayah biologis bayinya. Tapi kenyataan sebaliknya jauh lebih kelam. Dinding es di antara mereka mulai retak. Bukan karena cinta, melainkan karena keduanya sama-sama tersesat dalam lingkaran dusta keluarga kaya itu. Dan sejak malam itu, Fandi tidak bisa tidur. Pertanyaan demi pertanyaan menyesaki pikirannya. Bagaimana mungkin seseorang mengandung, tapi tak tahu siapa ayah dari janin yang ia bawa? Keesokan paginya, Fandi memberanikan diri mendekati Nadia saat sarapan. Nadia, boleh aku nanya sesuatu? Tatapan Nadia dingin. Tapi diamnya adalah izin untuk Fandi melanjutkan. Kemarin malam, maksudmu apa? Kamu bilang kamu gak tahu siapa ayah bayi ini. Tangan Nadia gemetar menggenggam gelas teh.
Ia menunduk, mencoba menahan emosi yang hendak pecah. Aku dipaksa diam, Fandi. Napasnya berat. Aku cuma dijadikan alat, buat menutup aib keluarga sendiri. Fandi membelalak tak percaya. Maksudmu, bukan orang luar? Nadia menatap Fandi, matanya memerah. Kemarahan, ketakutan, dan luka bercampur jadi satu. Kamu pikir aku bahagia karena hidup di rumah mewah? Kamu pikir aku bebas? Suaranya meninggi tapi tertahan. Hidupku diatur. Bahkan tubuhku pun bukan milikku lagi. Air matanya pecah. Sekejap, Nadia menghapusnya lagi, takut ketahuan pelayan. Kamu dijebak, Fandi. Ia menatap Fandi tajam. Tapi aku juga dijebak. Kita sama-sama korban. Siapa yang menjebakmu? Tanya Fandi pelan, hati-hati. Ayahku dan pamanku. Dengan suara terputus-putus, Nadia menceritakan sebuah malam kelam. Ia baru pulang dari perjalanan luar kota. Paman Haryo, adik Pak Arman, memberinya minuman yang ternyata obat. Ketika terbangun, tubuhnya lemah, kepalanya pusing, dan ada darah di spray. Ia tidak ingat apapun. Nadia mencoba melapor. Tapi ancaman yang datang lebih besar dari keberaniannya. Ayahnya sendiri menutupi segalanya. Tak lama kemudian, ia divonis hamil. Daripada skandal tak biasa ini menghancurkan bisnis keluarga, mereka mengambil langkah keji. Mencari korban untuk dijadikan suami palsu. Seseorang dari kalangan rendah. Yang mudah dipaksa. Yang tidak punya kekuatan untuk melawan. Dan kebetulan, Fandi ada di sana, di waktu yang salah, di tempat yang salah. Fandi terdiam. Nafasnya seperti terhenti. Jadi ini bukan salah paham. Ini bukan tuduhan asal. Ini adalah jebakan yang dirancang matang. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Masih ada jarak. Masih ada dingin. Tapi kini mereka berdiri di sisi yang sama. Dua manusia asing yang dijebak oleh permainan kekuasaan keluarga sendiri. Sejak pengakuan itu, pandangan Fandi terhadap rumah besar itu berubah total. Bukan lagi rumah megah berkelas, melainkan sebuah sarang rahasia busuk yang menyimpan dosa besar. Setiap sudut seperti berbisik kebohongan. Setiap senyum terlihat sebagai topeng kemunafikan. Fandi mulai bergerak diam-diam, menyelidiki pelan tapi pasti. Ia berhasil mendekati pelayan lama bernama Mbah Kirni, pengurus taman yang sudah puluhan tahun mengabdi. Mendengar Fandi bicara tentang malam Nadia pingsan, mata perempuan tua itu langsung berkaca-kaca. Setelah Fandi meyakinkannya untuk tidak takut, Mbah Kirni akhirnya berbisik. Malam itu, Tuan Haryo pulang duluan dari kantor. Mbak Nadia baru tiba malamnya. Tahu-tahu pingsan di kamar. Ia menelan ludah, ragu melanjutkan. Kami dengar suara gaduh, tapi semua pelayan dilarang masuk. Besok paginya, spray dan baju tidurnya dibakar. Fandi menggertakkan rahang. Bukti sudah dimusnahkan. Tapi ceritanya cukup jelas untuk menguatkan pengakuan Nadia. Paman Haryo, orang yang selama ini terlihat sebagai penolong keluarga, dialah pelakunya. Tapi satu pertanyaan mengganjal. Dalam dunia seperti ini, mengapa Pak Arman memilih melindungi adiknya? Jawaban itu datang beberapa hari kemudian. Fandi diam-diam menguping percakapan rahasia antara Pak Arman dan Haryo di ruang kerja. Ia mendekat perlahan, ponsel di sakunya merekam setiap kata. Kalau skandal ini terbongkar, saham kita jatuh. Nama kamu ada di banyak kontrak luar negeri. Suara Haryo terdengar mantap dan arogan. Tenang. Semua sudah rapi. Nadia sudah kita jodohkan sama anak kampung itu. Siapa yang bakal curiga? Kalau Fandi tahu pun, mana mungkin orang miskin berani buka mulut. Pak Arman menimpali dingin. Lagi pula Nadia tahu, siapa yang membiayai hidupnya. Fandi memejamkan mata. Tangan mengepal begitu kuat hingga gemetar. Amarah mendidih. Jijik memenuhi dadanya.
Keinginan membongkar semuanya mulai tumbuh seperti api yang tak bisa dipadamkan. Tapi ia tahu satu hal. Jika ia melawan saat ini, bukan hanya dirinya yang hancur, Nadia juga akan kembali jadi korban. Dan ia tak akan membiarkannya. Hari itu, Fandi membuat sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Jika keluarga Ayu Ningtyas ingin bermain licik, maka Fandi akan bermain lebih licik lagi. Ia memilih bertahan, berpura-pura lemah, bersikap patuh, dan menunduk. Tapi di balik itu semua, ia menyusun strategi. Ia akan mengumpulkan bukti, satu persatu, hingga pada akhirnya, keluarga itu sendiri yang harus berlutut di hadapannya. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran yang tidak bisa mereka tolak. Fandi bukan lagi sekadar menantu yang tidak diinginkan. Ia menjelma menjadi bayangan diam yang terus mengamati. Tenang, tapi tajam. Ia menyusup perlahan ke dalam dunia gelap keluarga itu. Sikap polosnya menjadi tameng sempurna untuk menyembunyikan niat sebenarnya. Tak seorang pun menyadari bahwa setiap langkah Fandi kini memiliki tujuan yang jelas. Menghancurkan semua kebohongan yang menjerat hidupnya. Ia mulai mencatat percakapan-percakapan rahasia. Mengabadikan dokumen terlarang dari ruang kerja Haryo. Bahkan, ia menghubungi seorang jurnalis tua, sahabat mendiang ayahnya, untuk membantu mengolah semua bukti agar sah dan kuat di mata hukum. Namun dalam prosesnya, Fandi menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Dendam keluarga Ayu Ningtyas terhadap keluarganya sendiri. Dulu, ayah Fandi adalah arsitek di perusahaan mereka. Sebuah bangunan runtuh dan menewaskan 3 pekerja. Segala bukti mengarah pada kesalahan manajemen proyek yang dipimpin Haryo dan Pak Arman. Tapi, untuk menutup tanggung jawab, mereka menyalahkan ayah Fandi. Nama baiknya dihancurkan. Ia dipecat, dihukum, terpuruk. Dan sejak saat itu, hidup Fandi dan keluarganya menderita. Kini, setelah bertahun-tahun, Fandi kembali dijadikan kambing hitam oleh keluarga yang sama. Jadi sejak dulu, semuanya sudah direncanakan, batin Fandi getir. Bahkan ketika ia hanya mencoba menolong orang pingsan di jalan, mereka melihatnya sebagai peluang untuk membalas dendam. Fandi tidak tahu harus menangis, atau malah tertawa pahit. Dunia ternyata jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. Namun, di tengah semua kekacauan itu, ada satu hal yang berubah. Fandi dan Nadia mulai dekat. Semakin banyak luka yang terungkap, semakin dalam mereka memahami satu sama lain. Nadia tidak lagi menjaga jarak. Ia mulai duduk di samping Fandi, bahkan menggenggam tangannya saat malam tiba. "Aku salah menilaimu," ucap Nadia lirih. "Ternyata kamu satu-satunya yang benar-benar jujur di rumah ini." Fandi menatapnya. Ia tahu, Nadia bukan musuh. Ia adalah korban yang lain. Dan kini, mereka memiliki musuh yang sama, kekuasaan kotor keluarga Ayu Ningtyas. Di balik nama besar dan kemewahan, tersimpan kebusukan puluhan tahun yang membusuk. Dan Fandi, si buruh bangunan miskin, kini memegang kunci untuk meruntuhkan semuanya. Langit gelap menaungi rumah mewah Ayu Ningtyas. Seolah menjadi pertanda bahwa badai besar sedang menunggu untuk datang. Fandi sudah siap. Rekaman suara, dokumen proyek lama, bukti kekerasan, laporan medis palsu, semuanya sudah ia serahkan ke jurnalis yang ia percaya. Tapi sebelum berita itu meledak ke publik, Fandi ingin melihat mereka dihantam kebenaran secara langsung. Di ruang utama, di depan seluruh keluarga, pelayan, dan Nadia, Fandi berdiri tegak. Ia membuka seluruh aib keluarga yang selama ini tertutup rapat. Tentang bagaimana Nadia dihancurkan, tentang ayah Fandi yang difitnah, tentang pernikahan pura-pura yang mereka atur demi menyelamatkan nama mereka. Pak Arman memerah karena marah. Haryo membantah dan menggertak. Sampai akhirnya rekaman suara mereka sendiri diputar keras-keras. Suara yang menyebut Nadia hanya alat. Dan Fandi hanya boneka. "Aku memang miskin," kata Fandi tegas. "Tapi aku bukan bodoh. Dan aku tidak akan diam ketika hidupku dihancurkan oleh orang yang pura-pura terhormat." Ruang mewah itu mendadak sunyi.
Pelayan terpaku. Nadia menangis, bukan karena takut, tapi karena akhirnya ada yang memperjuangkannya. Beberapa hari kemudian, seluruh media membongkar skandal Ayu Ningtyas Group. Kasus pelecehan, fitnah, penyalahgunaan kekuasaan, semua terbuka. Saham runtuh, operasi perusahaan kacau. Haryo ditangkap. Pak Arman mundur dari jabatannya. Tapi bagi Fandi, kemenangan itu belum tentu kebahagiaan. Jika hatinya sendiri masih penuh luka. Malam itu, di taman belakang, Fandi duduk sendiri. Nadia datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Kamu bebas sekarang, Fandi," bisiknya lembut. "Kalau kamu mau pergi, aku ngerti." Fandi menatap wajah Nadia, kini tidak ada lagi tembok dingin. Yang tersisa hanya ketenangan dan kejujuran. "Aku datang karena salah paham." Fandi tersenyum tipis. "Tapi aku bertahan karena aku tahu, kamu juga berjuang." Ia melanjutkan pelan. "Luka kita memang berbeda. Tapi mungkin, dari luka itu, cinta bisa tumbuh." Mereka saling terdiam. Tak perlu pelukan. Tak perlu janji. Untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan ini dimulai, mereka saling memilih. Bukan karena terpaksa, tapi karena akhirnya saling mengerti.